Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa da'ala ala al-khairi ittiba'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa biwaladihi wa ramadana bi asrari fid-darin amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan kajian rutin pengajian kitab Sulamat Taufik dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita coba limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ketua Yayasan Masjid Besar Baitur Rahman, Ketua Takmir Masjid Besar Baitur Rahman, dan teman-teman Remas, terutama Ketua Remas dan para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan pembacaan kitab Sulamat Taufik. Pada pembahasan sebelumnya kita masih membahas sekilas tentang biografi daripada pengarang kitab Sulamat Taufik, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini beliau asli Hadramaut, dan kitab Sulamat Taufik ini termasuk kitab yang sangat penting, dan ini pernah direkomendasikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim. Di dalam kitab ini pada bab yang keempat beliau menganjurkan kita untuk mempelajari kitab Sulamat Taufik. Kalau dicetakan kitab ini, cetakan Tebu Ireng, itu pada halaman yang ke-29. Beliau Hadratus Syekh itu menganjurkan kita untuk mempelajari kitab Sulamat Taufik. Kenapa beliau menganjurkan untuk mempelajari kitab Sulamat Taufik? Karena di dalam kitab Sulamat Taufik itu terdapat hal-hal yang sifatnya fardhu ain. Salah satu di antaranya karena di dalam kitab Sulamat Taufik itu membahas akidah, membahas fikih, juga membahas tasawuf. Ini sangat lengkap sekali yang jarang sekali ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Dan hampir bisa kita jumpai di seluruh pondok pesantren di Indonesia, hampir tidak ada yang tidak mengaji kitab Sulamat Taufik. Hampir semuanya, hampir, ya tidak bisa mengatakan semuanya, hampir semuanya. Sebegitu berkah dan manfaatnya karangan beliau itu. Dan sulam itu sendiri artinya tangga, at-taufik artinya pertolongan, tangga menuju pertolongan Allah. Sulamut Taufik, tangga menuju pertolongan Allah, alat tahqiq, ala mahabbatillahi ala tahqiq, untuk agar kita dicintai oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kita mempelajari kitab Sulamat Taufik dalam rangka agar kita bisa menaiki tangga-tangga sehingga bisa menyampaikan kita untuk cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca dari muqaddimah kitab Sulamat Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Di sini pengarang kitab Sulamat Taufik mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah. Dan ini sudah menjadi tradisi daripada pengarang-pengarang kitab. Ketika memulai karangan kitabnya pasti tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama, basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam. Ini sudah menjadi lagu wajib bagi mereka para pengarang kitab. Pertama, kenapa beliau mengawali kitabnya dengan basmalah? Salah satu alasannya,
ini mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini diawali dengan basmalah. Dan basmalah ini juga termasuk bagian dari surat Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dari Al-Quran yang disepakati oleh para ulama adalah yang ada di surat apa itu? Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, juz 21 kalau tidak salah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim yang ada di juz itu sudah disepakati oleh para ulama, itu termasuk ayat daripada Al-Quran. Hanya saja ada Bismillahirrahmanirrahim yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kalau menurut kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat surat Al-Fatihah. Sehingga ketika ada orang bermadzhab Syafi'i sholat kemudian tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya tidak sah. Walaupun di dalam mazhab yang lain, semisal mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi mereka ketika sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sebenarnya dalilnya itu sama. Kedua madhab ini sama-sama meyakini bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Cuma cara ngitungnya yang berbeda. Kalau madhab Syafi'i cara ngitung ayat daripada surat Al-Fatihah, pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat pas. Mazhab Syafi'i dimulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dari mazhab yang lain, kalau tidak salah mazhab Maliki, itu tetap mengatakan 7 ayat surat Al-Fatihah. Cuma ngitungnya berbeda. Ngitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada ayat. Ada batasan ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga kedua mazhab ini sama-sama sepakat bahwa Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Karenanya dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang yang tidak meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka masih tidak menjadikan orang itu kafir. Tapi kalau ada yang meyakini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari ayat Al-Quran, maka ini bisa kafir. Karena sudah sepakat di dalam yang itu, yang juz 21 kalau tidak salah, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, cerita Nabi Sulaiman. Itu sepakat semuanya, termasuk bagian daripada ayat Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama alasannya. Kedua, karena setiap perkara-perkara yang baik itu memang dianjurkan untuk membaca bismillah. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik, yang itu adalah bagus, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu terputus. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud terputus adalah qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Hal-hal yang baik kalau tidak diawali dengan basmalah, maka itu sedikit barokahnya. Artinya barokah itu ziyadatul khair. Barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau orang mendapatkan keberkahan, berarti semakin hari semakin bertambah kebaikannya. Misalkan berkah di dalam urusan rezekinya, berarti semakin hari rezekinya itu semakin berkah, digunakan untuk hal-hal yang baik. Berkah umurnya, berarti umurnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Berkah ilmunya, berarti ilmunya ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, bisa diajarkan kepada banyak orang, dan juga bisa diamalkan. Itu namanya ilmu yang barokah, ziyadatul khair. Dan bismillahirrahmanirrahim ini ada di situ, di dalam bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Asmaul Husna. Pertama Allah, kemudian
Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Di mana Allah lafzul jalalah itu nama yang khusus diperuntukkan hanya bagi Allah, tidak boleh dipakai oleh siapapun walaupun itu orang yang mulia, tidak boleh. Misalnya ada bayi lahir kemudian dinamakan Allah, hukumnya haram. Dan pernah terjadi ada seorang bayi, kalau tidak salah di daerah barat, di negara barat, ada bayi lahir dinamakan Allah, langsung terbakar. Tidak bisa dipakai oleh siapapun nama Allah, tidak bisa. Dan memang ini nama khusus Allah. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ada beberapa nama Allah itu yang memang khusus dipakai untuk Allah, tidak boleh dipakai untuk siapapun. Ada sekitar 10 nama. Pertama Allah, Ar-Rahman, tidak boleh orang dikasih nama Ar-Rahman, tidak boleh, kecuali ditambahi Abdun menjadi Abdurrahman, tidak boleh. Kalau Ar-Rahman saja tidak boleh dipanggil Rahman, ditambah Abdurrahman boleh. Ada Al-Quddus, tidak boleh orang namanya Al-Quddus, tidak boleh. Ini khusus Allah, tidak boleh diperuntukkan untuk yang lain. Ada Al-Khaliq, yang menciptakan, ini juga tidak boleh. Ada Al-Muhyi, yang menghidupkan. Kalau ada orang namanya Muhyi, tidak boleh. Muhyiddin tidak apa-apa, menghidupkan agama itu namanya. Menghidupkan agama bagus. Atau Abdul Muhyi, tidak apa-apa, bagus itu. Hambanya Allah yang maha menghidupkan, tidak apa-apa. Al-Mumit, yang mematikan, itu juga tidak boleh. Itu khusus nama Allah. Dzul Jalali wal Ikram, juga khusus namanya Allah. Ar-Raziq, Ar-Razak, Malikal Mulki, itu juga semuanya khusus namanya Allah, tidak boleh dipakai untuk siapapun. Sedangkan selain itu semuanya, semisal Ar-Rahim, boleh orang namanya Rahim, boleh. Jadi misalnya ada salah satu tempat namanya Ar-Rahman, misalkan Masjid Ar-Rahman, itu sebenarnya tidak bagus, kecuali ditambahi dengan kata awalan. Semisal di sini Baitur Rahman, tidak apa-apa, rumahnya Ar-Rahman, rumahnya Allah yang Ar-Rahman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dikatakan oleh ulama bahwasanya Ar-Rahman itu artinya katsirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat kepada orang mukmin dan orang kafir ketika di dunia. Jadi Rahman itu sifatnya lebih umum dan lebih luas. Misalkan orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah masih diberi sehat, masih dikasih rezeki, rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus-bagus, ini namanya Rahman. Tidak hanya kepada orang mukmin saja, tapi juga kepada orang kafir. Ini Rahman. Rahmannya Allah itu meliputi Rahman kepada orang mukmin dan juga Rahman kepada orang kafir ketika di dunia. Ketika di dunia. Walil mu'minina fil akhirah. Sedangkan sifat Rahmannya Allah kepada orang mukmin itu ketika di akhirat hanya kepada orang mukmin, tidak kepada orang kafir. Ini makna dari Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim katsirur rahmati lil mu'minin. Kalau Ar-Rahim itu lebih khusus karena sifatnya Allah yang maha kasih sayang itu khusus diberikan kepada orang-orang mukmin, tidak kepada orang kafir. Jadi Ar-Rahim itu lebih khusus, sedangkan Ar-Rahman itu lebih luas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah satu kalimat yang sangat agung manfaatnya dan sangat agung faedahnya. Saya kutip dari kitab Abwaabul Faraj yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa manfaat orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini khasiat dan rahasia-rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika kita mau tidur, itu kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Sebanyak 21 kali. Ada beberapa manfaat, setidaknya ada 4 manfaat. Ya, padahal gampang ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Manfaatnya apa? Yang pertama, lil hifdi min mautil fuja'ah, akan terjaga dari mati mendadak. Karena sebagian orang itu ada yang tidur sudah tidak bisa bangun lagi, sudah mati.
Insya Allah kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, insya Allah tidak bakal mati. Tidak bakal mati. Kecuali sudah sudah hari kiamat ya pasti mati, walaupun baca itu. Pertama ini manfaatnya. Yang kedua, pada malam itu dia akan aman dari gangguan setan. Pada malam itu, kadang-kadang ada orang tidur itu dia tidak bisa, kayak was-was, kayak ada kanan kirinya ada yang mengganggu, ada yang manggil. Padahal itu kadang-kadang juga cuma perasaannya dia. Kadang-kadang bayang-bayang dari mantannya itu. Begitu. Ya, bisa menjelaskan bukan berarti pengalaman. Jadi dia akan aman dari gangguan setan pada malam itu. Yang ketiga, insya Allah rumahnya akan aman dari pencurian. Jadi ini bisa dikatakan satpam gaib namanya. Insya Allah aman insya Allah. Tidak perlu dijaga. Kalau pengen bukti, asal yakin kata Sayyid Muhammad, asal yakin. Coba taruh uang 100.000 depan rumah. Pokok asal tidak ada ininya. Bukan tidak ada orang, tidak ada angin gitu. Kalau ada angin hilang kan bisa jadi kena angin gitu. Bisa jadi kena angin. Ya kasih batu itu. Insya Allah aman, asal yakin. Kalau udah yakin, udah kira aman, hilang gitu. Kemudian juga aman dari kebakaran. Ini 4 manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak 21 kali. Akan aman dari mati mendadak, akan aman dari pencurian, akan aman dari gangguan setan, dan aman dari kebakaran rumahnya. Insya Allah tidak akan kebakaran rumahnya, walaupun kanan kirinya itu kebakaran. Insya Allah aman. Ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan ini bukan dari Al-Quran maupun hadis. Ini sesuai dengan uji coba yang dilakukan oleh para ulama. Jadi percaya silakan, tidak percaya juga tidak ngurus, tidak masalah gitu. Yang berikutnya juga disebutkan oleh beliau Sayyid Muhammad. Ini kita masih membahas Bismillahirrahmanirrahim agar kita bisa yakin dengan Bismillah. Soalnya ini pasti hafal semuanya. Orang Islam insya Allah hafal semua, walaupun tidak ngaji tetap hafal Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang terkena sihir atau orang yang sedang terjangkit sebuah penyakit, bagaimana caranya? Kita membaca, kata Sayyid Muhammad, 113 kali pada hari Jumat. 113 kali pada hari Jumat kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada hari Jumat, khusus hari Jumat. Kemudian pada saat khotib itu sudah naik di atas mimbar, kita minta hajat kita. Ya Allah, misalkan sembuhkan penyakit saya. Cukup di dalam hati. Ya Allah, hancurkan sihir-sihir yang menyerang saya. Itu insya Allah akan mujarab. Ini sesuai dengan uji coba yang dilakukan oleh para ulama. Kalau untuk kelancaran rezeki, menambah rezeki, ini juga ada caranya. Jadi tidak usah beli tuyul, soalnya mahal. Saya pernah dengar kabar itu tuyul itu paling murah harganya 5 juta. Iya, 5 juta. Kalau yang agak mahalan sedikit, dia lebih profesional ya sekitar 10 juta. Ini ada amalan yang tanpa biaya, gratis ini. Cukup kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah lancar rezekinya. Caranya bagaimana? Caranya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313 kali. Kemudian setelah itu kita baca sholawat 100 kali. Dilakukan secara waktu. Kalau kita kerja dari pagi sampai sore saja dibayar 60.000 kita mau. Ini cuma tidak sampai setengah jam kemungkinan. Iya, tidak sampai setengah jam, kemungkinan 10 sampai 15 menit selesai. Untuk kelancaran rezeki. Yang penting istiqomah dan yakin. Istiqomah dan yakin dibaca 313 kali, 313 kali. Setelah itu ditambah sholawat 100 kali. Ya, kalau pengen sholawat yang pendek ya cukup sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, pendek itu. Insya Allah sudah sampai 1/4 jam sudah selesai. Itu insya Allah untuk bisa melancarkan rezeki. Kalau untuk agar kita itu diberi kefahaman terhadap ilmu, terutama bagi para pelajar, bagi para santri, itu juga dianjurkan untuk baca banyak basmalah, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Muhammad itu kita membaca 2.500 kali setelah subuh. Itu khusus bagi orang yang pengen dikasih pemahaman ilmu yang mendalam, dan insya Allah dia lebih gampang dan dikasih futuh sama Allah. Artinya dikasih futuh itu terbuka hatinya sehingga mendengarkan hal-hal itu lebih mudah untuk diterima
lebih masuk ke dalam hati dan lebih mudah untuk difahami dan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga Imam Ghazali menyebutkan di dalam beberapa kitabnya yang juga dikutip oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, termasuk orang yang membiasakan baca basmalah baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika mau tidur, mau wudhu, atau dalam kondisi-kondisi yang baik, maka akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, hawwanallahu ta'ala alaihi sakaratul maut, insya Allah akan diringankan sakaratul maut, kata Imam Ghazali di dalam kitabnya. Yang kedua, wasu'al munkarin wa nakir, akan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga, wa yadfa'u anhu dhayqul qabri, akan dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari sempitnya kuburan, karena kuburan itu sangat sempit. Orang yang terbiasa membaca basmalah insya Allah akan diselamatkan dari hal itu. Wa yuwassi' qabrahu wa yunawwirahu, akan diluaskan kuburannya dan diberi cahaya di dalam kuburnya. Juga diceritakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau memberikan satu kisah. Pernah ada pertemuan dua setan. Satu setan itu kurus, satu setannya gemuk. Kemudian nggak tahu, saya tersinggung. Yang saya sebutkan setan, bukan orang. Pernah ada pertemuan setan kurus dan setan yang gemuk. Setan kurus ini bilang kepada setan yang gemuk, kamu kok bisa gemuk seperti itu, resepnya apa? Ya, saya ini sering ngikuti orang makan, tapi dia tidak baca basmalah, sehingga saya juga ikut makan. Kemudian yang kurus ditanya, tapi kenapa kamu kok kurus? Apa diet apa gimana? Enggak, karena setiap ada orang makan, saya ikuti, dia selalu baca basmalah, sehingga saya tidak kebagian makannya, sehingga saya jadi kurus seperti ini. Jadi sebenarnya untuk membunuh setan tuh ya, kita tiap makan itu baca basmalah, nanti kurus-kurus sendiri, mati-mati sendiri. Itu untuk kenapa? Enggak, mendolimi setan hukumnya wajib ya. Mendolimi setan hukumnya wajib. Dan baca basmalah ini dianjurkan ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, hukumnya haram. Satu contoh, mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Mau zina, bismillahirrahmanirrahim. Mau bunuh, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin orang yang awalnya soleh kemudian berubah, masih belum kuat, masih belum siap berubah jadi orang jahat, akhirnya semuanya itu jadi bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram. Dan bahkan kalau kita itu masuk rumah itu juga sangat dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim, sehingga setan tidak ikut masuk ke rumah. Dan bahkan di sini disebutkan di dalam kitab Abwaabul Faraj, kalau ada seorang suami yang menggauli istrinya tapi dia tidak baca basmalah, artinya di sini bacanya cukup di dalam hati, tidak usah keras-keras. Nanti dikira anaknya, oh itu doa sebelum tidur, ternyata ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim, kata Syed Muhammad di dalam kitabnya, itu bisa jadi nanti anaknya itu terlahir dalam keadaan buta. Atau sebagian ada itu yang cuma separuh itu matanya itu ada yang bermasalah satu. Ada juga yang fasik. Jadi anaknya itu jadi anak nakal. Itu juga pengaruh dari cara buat anak itu. Bisa jadi anak nakal itu juga butuh interpretasi dari orang tuanya. Ini mungkin cara buatnya yang salah gitu. Dan baca bismillah atau bagaimana. Bisa jadi anaknya jadi orang kafir atau orang yang ahli maksiat. Ini terkait dengan bismillahirrahmanirrahim yang saya kutip dari kitab Abwaabul Faraj yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini masih kurang berapa menit ini? Kurang 5 menit ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam. Alhamdulillah ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Walaupun dengan kita membaca hamdalah itu tidak bisa dikatakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena syukur itu ada 3. Asyukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Ketika 3 hal ini terpenuhi, maka kita sudah dikatakan sebagai orang yang benar-benar bersyukur.
Asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Asyukru bil janan, syukur dengan hati. Kita meyakini bahwa nikmat yang kita terima walaupun sedikit itu adalah murni dari Allah, dan manusia hanya sebagai perantara yang menyampaikan rezeki itu kepada kita. Kita meyakini bahwa nikmat itu adalah semata-mata dari Allah. Sedangkan asyukru bil arkan itu adalah syukur dengan anggota tubuh. Artinya kita memanfaatkan anggota tubuh kita yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tiga hal itu terpenuhi, maka kita sudah dikatakan orang yang benar-benar bersyukur. Kalau cuma hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, iya termasuk bersyukur, tapi syukur dengan lisan, tidak syukur yang sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam. Karena alam ini banyak, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat. Wa ma ya'lamu junudu rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Allah kecuali Allah itu sendiri. Pasukan Allah itu banyak. Kalau dalam dunia ruqyah itu, kalau kita ingin mengeluarkan jin itu, kita panggil pasukan Allah. Kita panggil pasukan Allah dengan membaca ayat walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakim. Biasanya datang itu. Dan jin itu biasanya kelihatan. Ketika sudah kelihatan, kita keluarkan, ikut pasukan Allah, dan tidak mungkin balik lagi. Kita tidak pindah ke masjid atau ke gunung, karena nanti ketika dia ke masjid lagi, balik lagi. Pernah ada soalnya cerita itu, orang Bloro, ini dari sini. Pernah ada orang Bloro, dia kesurupan, kemudian jinnya dipindah ke sini Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Waktu itu sebelum renovasi. Kemudian dia sudah sembuh. Akhirnya setelah sembuh, karena masih ada sisa-sisa sedikit di sini yang kebuka portal istilahnya, dia lewat ke Masjid Besar Baitur Rahman, kesurupan lagi. Karena ketemu sama itu kan yang kemarin saya masuki itu, balik lagi gitu. Ini kelihatan kita memanggil pasukan Allah pasti datang itu. Ama ya'lamu junuda rabbika illahu, tapi tidak ada yang tahu pasukan Allah jumlahnya ada berapa kecuali Allah itu sendiri. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Bersaksi di sini artinya uqirru wa usaddiqu. Kita meyakini dan membenarkan. Jadi bersaksi tidak bisa diartikan seperti pada umumnya kita bersaksi berarti melihat, menyaksikan. Karena Allah, ya kita bagaimana cara untuk menjelaskan? Yang dimaksud dengan asyhadu di sini adalah uqirru wa usaddiqu. Kita meyakini dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang mensekutukan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ini tentang muqaddimah, dan sebenarnya masih panjang, tapi sekarang sudah jam 7 kurang 1 menit. Mungkin dari sini cukup atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Cukup ya, Ustaz Hendra, silakan. Jangan panjang-panjang, mau isya ini. Oh iya. Tadi dijelaskan masalah tentang keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Di antaranya kalau sebelum tidur kita baca doa. Kalau menghilangkan sihir itu pas hari Jumat katanya. Iya. Berapa kali Ustaz? 313 kali. Untuk menggampangkan rezekinya tadi itu tidak dijelaskan sama Ustaz. Itu kapan yang mau dibaca? Terserah, bebas itu. Harinya kapan, jamnya kapan, bebas. Karena di sini juga tidak dijelaskan. Cari yang gampang aja. Siap. Kalau mudah kenapa dipersulit? Saya kira cukup ya, jam 7 juga. Oh isya. Habib Umar, silakan lagi. Dalam keadaan junub, kalau niat semacam pembentengan tidak masalah. Kalau kita niatkan untuk baca Al-Quran, ya tidak boleh dalam keadaan junub. Kita niatkan dzikir atau semacam pembentengan seperti itu tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Iya,
Iya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.